Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast kita Paspot. Dan hari ini ada tamu yang luar biasa. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok yang luar biasa ini. Orangnya begitu charming. Dan hari ini kita pingin tahu apa sih yang selama ini dia ketahui tentang dunia hiburan, karena dia adalah sosok entertainer. Halo Anggar, apa kabar? Halo Om Aman. Hai, senang bisa ketemu. Ya. Bagaimana kesibukan Anggar apa ini? Katanya dengar-dengar ngajar ya? Ya, jadi selain saya entertainer, juga kalau pagi saya ngajar. Morning person dong. Morning, malam berubah. Gitu ya. Kalau udah pagi itu anggun gitu ya, maca anggun gitu ya. Ketemu murid-murid gitu. Ngajar di mana sih Anggar? Saya ngajar di SMA Brawijaya Smart School. Oh, daerah Jalan Veteran. Ya, satu kompleks dengan kampus UB ya. Luar biasa. Anggar, hari ini kan kita ada Paspot. Ini adalah podcast di mana kita ingin flashback lagi ke beberapa generasi di atas kita. Kan di dunia itu kan dibagi-bagi beberapa generasi nih. Manusia itu dibagi dengan beberapa generasi, ada baby boomers, ada Gen X, ada milenial, ada Gen Z, dan juga ada Gen Alpha. Dan kita ngobrol tentang baby boomers ini kan mereka yang lahir di tahun setelah Perang Dunia Kedua, yaitu 1946 sampai 64 tahun. Jadi seangkatan kakek nenek kita lah, bapak saya mungkin dia kelahiran boomer juga. Dan tentunya kalau kita ngomong dari segi hiburan ini Anggar, zaman dulu kayak gimana ya hiburannya orang-orang dulu tuh kan belum ada teknologi secanggih sekarang, belum ada internet. Nah mungkin hiburan utama mereka ini apa ya Anggar ya? Sepertinya kalau saya pernah dengar itu kan ada istilah pertunjukan yang pertunjukan live di tempat. Misalnya kalau misalkan di Jawa Timur, di Malang sekitarnya, sepertinya model kayak pertunjukan keliling seperti ludruk gitu kan. Oh, gitu. Ludruk kayak gitu-gitu ya. Jadi istilahnya barang ya. Jadi beberapa personal bersama barang-barangnya itu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah tempat seperti itu. Kayak orkestra gerobak gitu ya. Iya, kayak orang ngamen gitu kali ya. Gitu ya. Dan itu mungkin lagu-lagunya juga jadul banget ya, keroncong bisa jadi gitu ya. Iya, yang atau kalau mungkin musik Melayu ya. Kalau misalkan di sekitar Jawa Timur, karena mungkin belum terpengaruh Melayu, budaya sepertinya Melayu, masih budaya tradisional ya. Cuman kalau mungkin yang di kalangan jet set, di mana Malang itu adalah tempat kantornya Belanda kalau nggak salah ya. Kawasan Ijen Boulevard itu ya. Itu jadi bagaimana budaya hiburan termasuk musik itu dari Eropa itu sepertinya cukup kuat di Kota Malang. Dibawa ke Kota Malang. Kalau kita lihat di salah satu hotel kan ada ikon gramofon. Ada gramofon, ada grand piano. Jadi terus betul. Yang apa itu? Yang kayak piano tapi yang dipompa itu. Aduh, apa ya namanya? Klarinet bukan ya. Bukan ya. Seperti itulah. Ya yang di Melayu itu ya. Seperti itu. Dan itu mungkin kalau aliran musik mereka itu mungkin benar-benar yang jazz gitu kali ya. Yang klasik juga kan. Pop klasik. Jadi genrenya itu benar-benar yang utuh gitu ya. Iya. Jadi kan memang kalau misalkan kita lihat di tahun-tahun Indonesia pun tahun 50-an sudah ada jazz. Sudah Renjamain itu kan. Itu sudah ada. Jadi itu terus juga pengaruh Belanda juga ya, banget sepertinya sudah tersiar lewat radio kayaknya. Iya, radio kan sudah ada zaman itu ya. Jadi kalau salah satu hiburan juga ya. Betul, jadi jet set yang kalangan menengah ke atas dia sudah punya radio seperti itu. Lagu-lagunya juga yang luar negeri. Stylenya jazz gitu kan. Kalau yang di masyarakat, yang di rakyat, kalangan rakyat itu ya ada ludruk, ada ketoprak kayak gitu. Betul. Jadi hiburan-hiburan lama itu seperti itu. Dan kalau kita ngomong musik sendiri kan, kalau dari luar negeri kan mungkin
kayak Frank Sinatra, nah itu kan ya, Nat King Cole, ada itu lagi kan aku baru boomer ingat kan ya, Barbara Streisand. Barbara Streisand itu kan hitsnya, aduh keren dan banget. apa istilah apa genrenya apa genre apa itu mereka itu pop klasik ya, dan benar-benar genre yang utuh ya, kayak yang itu apa jadi genre akar istilahnya ya. Kalau yang genre akar itu sepertinya 60-70. Oke, iya, boomer juga kan jadi itu ya. Jadi habis dari kan awalnya kan kalau zaman yang tua sekali itu kan orkestra, kemudian muncul jadi kayak Broadwayan tuh. Oke, Broadway. Barbara Streisand itu kan. Itu ya. Jadi seperti orkestra tapi dia lebih ngepop, lebih populer, enggak sih terlalu syahdu khidmat gitu. Apa duduk yang nonton duduk tenang gitu kan, enggak boleh rame gitu kan. Ada tampilannya sekalian dia menyanyikan, ada actingnya yang Broadway itu kan. Barbara Streisand kan dia artis Broadway yang bawa tongkat, yang goyang gitu kan, swing gitu. Ya itu zaman-zaman itu. Masuk di zaman-zaman itu ya, boomers ya. Terus baru ada genre akar yang di 60 70 itu. Oke, itu udah mulai bergeser antara boomer ke Gen X ya. Gen X betul. Oke. Jadi itu mulai termasuk Frank Sinatra kayaknya boomers ya. Boomer ya, Frank Sinatra, Nat King Cole ya, itu kan boomer ya. Hitam putih banget gak sih video klipnya? Bener-bener keren loh mereka itu kan. Jadi musisi-musisi yang legend banget kan. Dan itu ngaruh gak ya sama musisi-musisi sekarang, Anggar? Jelas pasti jadi rujukan ya buat musisi sekarang sekali. Ya karena beberapa band zaman sekarang pun ternyata dia menggunakan konsep vintage. Oke. Jadi aku pernah tahu Post Modern Jukebox itu band zaman sekarang itu lagu-lagu zaman sekarang, dari lagunya Taylor Swift, lagunya Coldplay, lagu zaman sekarang diaransemen ulang menggunakan instrumentasi dan style gaya pop klasik itu. Jadi pakai tune lama gitu kontrabas, kan. Pakai piano, terus pakai siupap gitu, terus rambutnya di model bob yang gitu ada itu kayak gitu. Keren sekali. Dan itu apa generasi sekarang gitu ya. Sekarang. Oh my god, keren banget. Iya, jadi dijadikan rujukan. Jadi benar-benar rujukan, masih lah berpengaruh ya. Jadi genre awal-awal terbentuknya musik ya. Mulai dari boomers geser ke Gen X dan sampai hari ini sepertinya recycle aja kan, muter gitu aja ya. Recycle dengan ada sepertinya penambahan arrangement yang beda dikit gitu, icon-icon tertentu gitu ya. Luar biasa. Kalau Angga sendiri nih, kalau aku tahu prefer di aliran apa ini? Kalau aku karena aku penyanyi elektron. Oh, awalnya dari elektron ya? Iya, jadi awalnya aku paduan suara. Oke. Jadi aku mempelajari klasik, waktu kuliah juga juara seriosa. Kemudian ketika lulus kuliah kenalan dengan yang namanya dunia elektron. Kebetulan pianisku itu orang lama, jadi orang boomers. Boomers banget ya beliau orang ya. Boomers oleh beliau saya diperkenalkan lagu-lagu yang genre akar. Jadi ada sedikit lagu jazz, sedikit lagu blues, country diperkenalkan, keroncong juga diberi informasi bagaimana ciri khasnya musik-musik zaman dulu itu seperti apa. Jadi kalau aku ngomong ini jadi Anggar ini benar-benar pernah ketemu dengan sosok musisi boomers yang memang beliau ini membawakan lagu-lagu tersebut dan ini juga pastinya ngaruh ya ke selera musiknya Anggar ya. Dan itu satu bentuk pergeseran kan berarti ya dari musisi zaman dahulu yang memperkenalkan ke Anggar yang seorang milenial dan tentunya hal ini yang saat ini bisa Anggar persembahkan ke orang-orang sekitar, ke audiens ya. Dan luar biasanya kan kalau kita ngomong soal Gen Z nih, mungkin dari murid-murid Anggar ya kan, musik-musik sekarang kan genrenya udah beda, tapi ada beberapa anak muda yang masih memainkan musisi atau lagu-lagu lama, benar ya? Iya. Jadi kalau sekarang kan mungkin jadi kalau dikatakan
lagu pop ya. Tiap generasi pasti memiliki populernya masing-masing. Kayaknya kalau 60-70 itu hitsnya Mick Jagger nggak sih? Yang model joget-joget. Elvis ya. Elvis Presley. Goyangnya yang heboh banget. Rock and roll gitu kan. Itu 60-70 kan. John Lennon ya kan. John Lennon Beatles itu. King of Pop itu kan pop juga. Yang ini loh, film Grease itu loh. Yang Olivia Newton-John pasangannya si ceweknya. Nah ini. John Travolta. Iya, kan itu rock and roll banget itu kan. Om Amang, Om Amang aku masih kecil juga sih waktu masih SMP. Terus kalau waktu zaman aku kan karena di televisi itu sudah untuk mengakses luar negeri masih sulit karena saya tidak punya TV kabel. Adanya itu saluran TV TVRI dan beberapa TV swasta nasional. Dan di situ artis-artis Indonesia itu betul-betul dipersembahkan, misalkan kayak zamannya Krisdayanti, bagaimana dia menang di Asia Bagus, itu ya. Terus ya Utha Likumahua, terus Trie Utami. Itu zaman aku SD. Krakatau ya, Trie Utami itu ya. Krakatau band ya, luar biasa loh itu. Kau datang seketika. Iya kan. Jadi inget lagi, balik lagi, flashback lagi. Waktu SD itu bener-bener Indonesia, artis-artis masterpiece-nya Indonesia diangkat banget ya. Kalau untuk luar negeri jujur saya nggak tahu waktu tahun-tahun terus baru itu MTV masuk ya. Termasuk Anggar ini generasi MTV nih. Iya, MTV masuk, TV Antv kalau nggak salah dulu tuh ya. Oh iya, ada yang chartnya ya, top listnya itu kenal sama Britney Spears, kenal sama Backstreet Boys. Boyband, era boyband kan waktu itu NSYNC. Boybandnya tapi Eropa ya. Eropa benar-benar yang notabene mereka juga merecycle beberapa lagu lama kan ya, Westlife juga, Uptown Girl itu kan lagu lama yang mereka recycle dan keren banget kan. I Have a Dream. I Have a Dream, Ronan Keating dan teman-temannya. Halo, aku jadi balik lagi ke zaman itu ya. Istilahnya gini kan, Anggar. Waktu itu kan benar-benar kita itu hanya punya televisi ya. Internet masih sebelum se-booming mungkin awal ya. Internet itu masih SMA kayaknya. Perkembangan awal ya internet itu dan dan kita benar-benar lihatnya di televisi atau kalau tidak kita request di radio. Ya kan? Betul, request di radio. Di radio. Sambil setrika dong. Bener, sambil setrika. Kalau aku dulu kan sempat jadi penyiar waktu zaman itu. Aku sempat muterin requestnya teman-teman yang request. Dan zaman itu kan masih pakai telepon kabel kan, telepon umum kan. Terus ada yang bantuin nyatet. Dari Andi buat Rosa, kan keren gitu kan. Kalau misalkan kemudian requestannya itu di salam-salamnya kan? Itu dibacakan rasanya bener-bener gimana gitu kan. Perhatian banget ini anak ya kan seperti itu. Itu aku ngalamin banget. Jadi pergeseran hiburan, kita ngomong tentang bagaimana kita menikmati musik melalui tape recorder kayak gini ya kan, pakai kaset yang digulung gitu. Ya kan, terus mulai berkembang menjadi CD, compact disc ya toh. Terus kita ini ikonik banget dengan tape kompo itu yang bulat gitu kan. Tape kompo itu anak 80-an gak sih? Iya kan ya. Kakakku itu. Benar. Iya, 80-an betul. 80-an. Terus dia itu kayak breakdance gitu kakakku. Gitu, betul. Ada sama waktu pakai itu. Siapa nih yang jago breakdance tuh? Bayu itu siapa ya? Septian Dwi Cahyo breakdance. Itu jago. Iya, 80-an itu breakdance itu. Wow. Dan kalau ya geser terus kan penikmat hiburan khususnya musik, film, kita kalau nonton film ya ke bioskop. Nggak ada pilihan lagi. Atau Misbar ya. Itu zamannya boomer sekali ya. Boomer ya Misbar, Krimis bubar. Dan layar tancap nggak sih? Layar tancap. Dan kalau layar tancap, kalau ngomongin layar tancap, memang waktu itu aku kecil banget, sekitar tahun 80-an awal, kita tuh nonton kalau pas ada ini kayak promosi jamu ya kan. Iya, zaman dulu kan gitu promosinya, muter layar tancap terus mereka promosi, jadi orang-orang kampung itu nontonnya di lapangan. Ngumpul semua. Terus biasanya beli kacang goreng, terus jagung rebus, event ya? Kayak event bener, event zaman dulu. Makanya kan kadang beberapa event organizer modern tuh ngangkat itu lagi kan, ngangkat suasana zaman dulu menjadi sebuah event. Ada layar tancapnya, terus ada
penjual-penjual makanan jajanan tradisional. Yes, dan itu benar-benar membalikkan kita lagi ke memori zaman dulu. Nah terus geser, kalau anak Gen Z sekarang kan enak banget tuh itu Anggar. Mereka sudah ada internet, ada gadget, mau nonton film tinggal klik aja Netflix ya toh. Ada Spotify kalau mau dengerin musik. Oh iya, jadi ingat kalau zaman anak milenial yang paling keren itu kalau punya Walkman. Oh iya. Itu udah kece Walkman banget. Kece nempel di sini gitu ya. Terus taruh di telinga, udah berasa dunia milik sendiri. Seolah paling keren, paling cool gitu kan. Iya Walkman tuh 80-90-an bener. Dan hari ini kalau kita ngomong tentang hiburan ya, bioskop juga sudah mulai banyak, terus di online juga mulai banyak. Ya kan, tinggal lu mau bayar berapa, kamu tinggal pilih filmnya ya kan, mulai yang drama, yang layar lebar, terus sampai yang series. Betul. Ya kan, itu semuanya sudah lengkap. Betul. Dan anak-anak muda sekarang, kalau menurut Anggar sendiri yang banyak bersentuhan dengan murid-murid ya, mereka rata-rata ke Gen Z nih. Ada nggak sih ketertarikan mereka itu untuk apa istilahnya, mengulik musik lokal gitu, Anggar? Oh iya, kalau mengulik musik lokal, kalau kita tahu kan mereka masih terpengaruhnya ini kan, identitas budaya kita ini kan nggak selamanya bisa utuh kan. Kita kemasukan K-pop. Oh iya banget. Ya kan? Terus mungkin dulu ada musik-musik Jepang, J-pop, ya kan? Aku dong J-rock itu kan milenial kan, J-rock itu kan. SMA ya, wibu tua. Wibu banget kan. Dan kalau menurut Anggar anak-anak sekarang kan kayak gitu kan? Sama sih sebenarnya kayak zaman dulu. Gitu cuman ya sekarang kan? lebih ke K-pop. Terus karena memang ya luar biasa ya, budaya dari Korea itu mereka mengemasnya dengan sungguh-sungguh dan estetika yang luar biasa. Jadi memang wajar sih kalau misalkan kita bisa menangkap kebagusannya, keestetikaannya, karena memang digarap secara maksimal. Serius ya. Cuman yang membuat kita sebagai guru atau mungkin kalau kita mikir kalau anak-anak terus-terusan nyanyi lagunya bahasa Korea, ngedance-nya bahasa Korea, terus gimana nih nasibnya lagu tradisi kita, budaya kita itu gimana dong? Kepikiran kan. Dan itu kenapa ya? Kenapa kalau anak-anak itu malah mungkin mereka kalau bisa dibilang nggak kenal yang namanya gamelan. Gitu. Nah, kenapa ada filosofinya Jawa itu jalaran tresno soko kulino. Nah, kalau misalkan timbul rasa cinta kalau sudah terbiasa. Saya pernah menemukan murid itu nyetel lagunya Celine Dion. Lagunya itu Celine Dion kan ya lumayan lama ya kan? Power of Love itu kan zaman saya. Kamu kok tahu, emang kamu udah lahir tarik lagu ini gitu. Miss, ini lagunya yang nyetel mama. Bagus Miss lagunya. Liriknya isinya bagus ya kan? Padahal itu generasi mamanya, generasi ya kan? mama, tapi kenapa dia bisa ikut menyukai? Karena dia terbiasa mendengarkan melodinya. Nah, kenapa kok anak zaman sekarang merasa kayak gamelan itu kayak old fashion banget, dan kayak sesuatu yang terlalu jauh, gitu kuno, kan? dan kayaknya kalau aku main itu kayak nggak kekinian gitu kan? Karena tidak pernah bersentuhan, tidak pernah mendengarkan, tidak terbiasa, akhirnya tidak cinta. Gitu. Berarti kalau kita tarik garis lurus, ya ada peran kita sebagai orang tua yang tidak memperkenalkan musik atau budaya ke anak-anak dong. Iya dong. Pasti ya. Iya. Tapi insya Allah kalau di dalam sekolah, jadi intrakurikuler pelajaran sekolah itu ada seni budaya. Jadi kalau zamanku kesenian, agak naik lagi kertakes, kerajinan tangan dan kesenian. Nah, sekarang itu materinya seni budaya. Jadi bagaimana menjangkau sesuatu yang estetik, mengolah rasa. Seni itu kan mengolah rasa ya. Kemudian di situ dicakupkan juga dengan budaya yang ada di daerah setempat. Jadi misalkan kayak di daerah Jawa Timur, berarti kita nguliknya apa? Ngulik musik, ngulik tari, ngulik drama, ngulik karya rupa yang berkaitan dengan ragam hiasnya asli Jawa Timur. Misalnya kayak Madura, Banyuwangi, Etanan, Malang sendiri juga banyak Malang sendiri, kan ya. Tuh, jadi bagaimana
bisa dikombinkan. Jadi untuk tugas akhir selalu kita bikin karya lagu yang ada pentatonik Jawanya, ada selindro peloknya. Ada, insya Allah ada benang merahnya. Jadi notasi yang bisa digunakan di gitar, di piano, tapi tersuasana seperti Jawa. Dan aku pernah lihat juga beberapa guru yang ngonten, khususnya guru seni ya. Dia itu keren loh. Jadi dia bisa nari tradisional gitu bareng murid-muridnya, dan itu viral banget loh. Dan ini yang harusnya memang mulai digalakkan terus kan, dikenalkan kepada adik-adik Gen Z kita bahwa ragam budaya, ragam seni di Indonesia tuh banyak banget dan sangat bisa untuk dijadikan bahan. Dijadikan bahan, kemudian dikemas dengan pola pikir, dengan kesukaan Gen Z. Betul. Salah satunya ini sudah mulai banyak loh Om. Jadi misalkan yang sempat booming juga sampai ke luar negeri itu ada Weird Genius. I see. Weird Genius ya. Yang latih itu. Itu kan gamelan. Itu pentatonik banget. Apa istilahnya? Pentatonik ya. Penta tuh 5 nada. 5 nada. Mi fa sol si do si sol fa mi do. Kayak gitu. Itu Jawa ya. Ya Jawa ada 2 sih. Ada yang mi fa sol si do, ada yang do re mi sola kayak lir ilir itu do re mi sola. Weird Genius, mereka benar-benar genius. Iya, jadi ada satu lagu itu yang pakai do re mi sola. Ada yang satu lagu itu pakai gamelan Bali. Ada lagi yang latih pakai Jawa latih. Jadi, terus ada kayak sinden-sindennya gitu kan. Padahal suara sinden gitu. Eka Gustiwana itu anak Garut. Jawa Barat ya kan. Boleh sambil diminum. Ya, teman-teman, kita ada di House of Candu ini, di Passport ini, studio kita ada di House of Candu. Jadi kalau teman-teman mau ngopi, nongkrong bisa hadir di sini ya. Pelan-pelan. Saya tunggu kok. Jadi Weird Genius, saya pernah lihat video klipnya tuh kan. Benar-benar luar biasa. Juga ada bagus. Dari video klipnya juga ada budaya juga kan, bawa jaranan. Benar. Dan ini semoga ya akan hadir musisi-musisi seperti Weird Genius itu. Ada juga Yura Yunita. Iya loh, jadi Yura Yunita sekarang Bandung kan juga kan. Setiap kali dia performance konser dia selalu pakai kebaya jari. Terus di lagunya itu yang di Dunia Tipu-Tipu itu ada tonik Kalimantan. Ada Kalimantan, terus ada yang pakai Jawa. Jadi ternyata vokalis sekelas Yura Yunita pun ternyata sudah ngulik. Jadi sangat membantu sekali. Ada Asma Librasi juga. Itu juga jadi contoh. Dan ternyata Payung Teduh itu juga tonnya juga ya itu pentatonik juga. Iya loh. Aku baru ngerti loh istilah itu. Jadi cuma 5 nada aja. Bener-bener ini pentatonik ini nada yang dipakai oleh musik-musik tradisional ya, khususnya gamelan Jawa ya. Jadi banyak sekarang sudah banyak contohnya sehingga nggak terlalu sulit untuk memberikan jembatan kepada Gen Z. Betul. Kalau mungkin tahun 2010-an itu masih agak sulit karena artisnya itu bener-bener yang top, misalkan kayak Balawan, Tohpati, kayak Dewa Bujana. Itu kan eksklusif banget. Benar. Nggak ngepop gitu loh, musiknya itu kontemporer. Populer ya. Nah sekarang ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok populer membawakan musik-musik daerah. Termasuk Denny Caknan dan teman-teman itu. Itu juga luar biasa. Jadi di saat anak-anak zaman sekarang itu tidak familiar dengan bahasa daerahnya, yaitu bahasa Jawa. Jadi sudah pakai bahasa Indonesia atau mungkin bahasa pakai Jakartaan, bahkan, gue lu. Orang Malang gue lu. Iya kan. Nah di saat seperti itu muncullah ada Denny Caknan yang membawakan lagu dengan berbahasa daerah Jawa. Itu kan bahasa Jawa jadi populer lagi. Betul. Dan kalau nggak salah ini kan Didi Kempot ya yang pertama bawain itu ya, almarhum ini ya. Denny Caknan juga menyampaikan bahwa dia tuh terinspirasi oleh Didi Kempot. Kalau saya amati sih analisa Didi Kempot itu
dia membahasa Jawakan lagu-lagu tembang kenangan. Oke, lirik-lirik lagu lama. Ada yang di YouTube itu dia satu album itu lagu tembang kenangan digubah menjadi bahasa Jawa. Oke. Tipenya seperti itu. Kalau nggak salah salah satunya Sewu Kuto ya. Sewu Kuto itu asalnya Seribu Kota. Seribu Kota. Iya, tapi yang malah terkenal malah Sewu Kutonya. Sewu Kutonya ya. Jadi dia menggunakan chord ya. Jadi chord melodinya itu menggunakan yang dari pop kenangan itu. Nah, sementara kalau yang Denny Caknan dia menggunakan harmoni dari yang chord-chordnya anak zaman sekarang. Band-band sekarang. Jadi kan makanya kalau kita di awal-awal dengar musik mereka itu kan kayak musik pop biasa gitu kan. Terus ada masuk kendang koplonya baru. Ini musiknya ini benar-benar di blend gitu kan. Apalagi dengan lirik bahasa Jawa. Lirik bahasa Jawa. Jadi suasana Jawanya makin kental. Cuman sebenarnya sih kalau dilihat secara melodinya nggak pentatonik karena melodinya diambil diatonis pop kan. Cuman di sini luar biasanya adalah bagaimana dia mempopulerkan bahasa Jawanya. Akhirnya kalau kita lihat konser di Kalimantan, di Jakarta, semua nyanyi bahasa Jawa. Luar biasa loh. Orang Jakarta terbata-bata nyanyi lagu fales gitu. Iya, nemu. Nyanyi lagu nemu. Jadi apa ya, kalau kita lihat cengkoknya akhirnya jadi kaku gitu kan. Tapi jadi berbangga juga sih. Ternyata lagu bahasa Jawa bisa ini ya menasional kan istilahnya kan. Dan ternyata ini juga nggak hanya Jawa. Kalau kita tahu teman-teman di daerah musik di daerah Ambon, itu kan juga karena Susaya timur gitu kan. Iya, itu kan sekarang juga ngehits udah hits juga kan. Kemudian karena melodinya memang sekali lagi dibawa ke pop ya. Jadi ada rapnya, terus musik EDM. EDM-nya itu diramu juga dan akhirnya itu yang familiar dengan anak muda sekarang. Betul sekali. Dan akhirnya mudah diterima. Keren, iya hebat. Benar. Dan salutnya lagi seperti kalau kita ngomong tadi kan ada World Genius, terus ada Yura, dan masih ada beberapa musisi indie terutama ya. Aku juga punya loh. Ya karena bisa? aku maksudnya ada punya lagu ada band. Iya, karena mungkin karena zaman dulu belum ada contoh yang terlalu populer. Terus kemudian saya sama teman itu bikin juga namanya duo Ethnic-Holic. Jadi di mana kalau kita itu menggabungkan dua genre. Jadi ada genre hip hop dicampur sama ton Madura. Jadi ada etniknya ngambil Madura. Jadi bahasanya pakai Madura tapi musiknya pakai hip. Terus ada yang model kayak Toto gitu. Model kayak Toto itu Lantur Kamulian itu kita campur pakai bahasa Jawa. Kayak gitu sih. Jadi masa gurunya nggak punya karya kan awalnya sih gitu. Biasanya kan gitu. Dan kalau kita ngomong tentang ini ngajar nih, kamu kan ngajar ya. Terus kok bisa tiba-tiba kamu bisa masuk di dunia pendidikan khususnya di seni budaya? Awal ceritanya bagaimana itu? Karena kuliah guru. Kamu kuliahnya di pendidikan seni. Ya. Terus akhirnya dengan passion yang juga ke situ. Ya. Dan mengajar juga. Terus kemudian dan kamu seorang singer juga. Terbuka jalan. Jadi singer elektron. Dan sekarang jadi seorang guru yang saya yakin kamu pasti dicintai murid-murid. Insya Allah, amin. Semoga ya. Aku pengen ini deh, experience di kelas. Biasanya kalau nyanyi gitu kan, ya ada diiringin alat musik kah atau bagaimana, Anggar? Biasanya kalau alat musiknya sih ada di studio, jadi nanti masuk. Memang ada ya ke studio. Ada ya. Ada. Di sekolah. Gila zaman sekarang ya. Zaman sekarang banyak sekolah udah punya podcast juga. Jadi banyak talent anak. Luar biasa sih. Sekarang alhamdulillah karena teknologi juga ya. Jadi talenta anak-anaknya jadi bisa terwadahi. Jadi nggak terlalu sulit untuk bisa mengeksplor diri. Enak banget loh sekarang. Makanya kenapa kan kalau kamu yang hidup di zaman sekarang nih, teman-teman khususnya Gen Z nih, kalau kamu nggak bisa memanfaatkan apa yang itu namanya teknologi, sayang banget.
gadget kamu itu sayang banget, karena digital platform yang sekarang sudah terbuka lebar kayak sosial media itu kan mewadahi, memberi tempat buat kamu berekspresi. Beda banget dengan kita dulu kan. Ya, ini aku yang salut sama anak zaman sekarang, bagaimana mereka berkarya dengan media sosialnya. Anak-anak Gen Z itu saya pandang itu mereka itu berani untuk menampilkan, apakah itu masih proses atau sudah hasil akhir, mereka berani menampilkan di media sosialnya mereka. Jadi kalau dibandingkan dengan orang zaman milenial, aku udah nanya juga nih sama teman-teman seangkatan, kamu udah posting nggak di YouTube kamu? Duh, aku izin, aku malu gitu ya. Jadi kalau anak-anak milenial itu rata-rata gini, apa yang mereka posting itu harus melalui filter yang sangat beberapa filter. Jadi harus benar-benar sesuatu yang sempurna, yang baik, yang layak untuk ditampilkan. Jadi kalau untuk layak kan berarti prosesnya ya lama dong, nggak segera posting. Nggak segera posting. Kalau anak zaman nggak update ya, nggak update ya. Kalau anak up to date lagi ya kan, kelamaan. Kalau sekarang kan langsung set publish gitu kan. Berani mereka itu. Jadi itu yang aku salut sih sama teman anak-anak Gen Z itu, mereka lebih berani explore. Itu yang orang zaman milenial itu harus belajar dari mereka untuk lebih berani. Dan balik lagi ke generasi nih, Anggar sendiri milenial, saya Gen X, dan ini budaya-budaya populer hiburan ya, itu pasti masih membekas sampai hari ini, mempengaruhi ke diri kita masing-masing ya. Saya ingat banget waktu itu di awal-awal saya SMA itu ada Club Project. Sampai zamanku masih. Ya kan, bahkan sampai hari ini kan, karena liriknya yang melonya itu kan masih sastra banget liriknya. Terus liriknya kuat banget gitu kan, hampir semua lirik itu poetry, puisi semua, dan apa ya, itu yang masih sampai hari ini mempengaruhi loh. Kadang kan ya zaman dulu kan kita kadang sok-sok bikin puisi ya kan, terus dengerin lagunya Club Project nih, kita dengerin lagunya mengenangkanmu kasih, nah kayak gitu-gitu itu kan seolah-olah kita ini terjun kan di dalamnya tuh, kita mengalami hal itu. Dan jangan-jangan balik ke masa SMA lagi. Benar, balik kan ke masa SMA kan. Awal-awal kita naksir cewek gitu kan, ada lagu itu Patah Hati. Lagunya, soundtracknya apa? Kalau aku zamanku Geisha banget deh. Geisha, lagu galau sepanjang masa. Lagunya Geisha. Berarti benar kalau kita ngomong tentang hiburan tuh ngaruh ya. Ngaruh banget. Ngaruh budaya-budaya hiburan, budaya pop yang pada saat itu ada dan hadir di tengah hidup kita itu benar-benar ngaruh sampai hari ini. Geisha, terus kalau nggak salah ada ini ya, generasimu itu kan Kotak. Peter Pan ya. Oh iya. Peter Pan, Kotak ya, itu generasi milenial banget ya kan. Soalnya kayak memang musik itu setiap saat, setiap waktu ya. Terus dia kan punya banyak suasana, sedih ada, bahagia ada, marah ada, mewakili kan? Kecewa ada. Jadi mewakili setiap perasaan manusia. Lengkap banget. Dan gak heran kalau setiap orang itu pasti ada terpengaruh dengan apa yang dia dengarkan, apa yang dia nikmati. Ya, kesukaan. Yang suka dangdut ya cari dangdut yang liriknya relate gitu. Yang relate gitu kan. Jadi ada validasi bahwa aku ini patah hati loh. Makanya laguku kayak gini. Aku ingat banget itu Anggar. Jadi slang juga, awal-awal lagunya slang yang melo banget itu kan Anyer 10 Maret tuh. Maafkan. Itu benar-benar. Terus zaman itu juga ada generasi gue nih, Geng Pegangsaan. Waduh, ini. Di bening malam. Wah, enak pokoknya deh. Itu. Iya, itu kan Geng Kenan Nasution kan, dengan bandnya namanya Geng Pegangsaan, dan itu benar-benar sampai saat ini juga loh, benar-benar ngaruh banget loh. Jadi sekali lagi teman-teman, apapun yang kamu nikmati hari ini ya, khususnya untuk teman-teman yang milenial dan Gen Z, kamu akan menghadirkan lagi suatu saat ya, menghadirkan momen yang mungkin relate dengan yang kamu dengarkan. Makanya kenapa di podcast kita ini kita sebutnya Passport, kita punya tagline something to remember. Jadi hal-hal yang lalu tidak harus semuanya dilupakan. Kadang ada satu hal yang
perlu kita ceritakan khususnya dengan orang yang tepat. Wah, setuju ya? Setuju dong. Makanya kita sebutnya something to remember. Dan hari ini Anggar bercerita tentang masa lalu, tentang bagaimana Anggar masih muda waktu itu, awal-awal mengenal dunia nyanyi, ya kan? Sampai hari ini berkarir sebagai seorang guru, dan ini adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Kita tahu semuanya, kita hadir di sini juga dulu karena peran serta guru. Iya, doa ya panjang kan? untuk Bapak Ibu guru kita ya. Dan khususnya buat teman-teman milenial, teman-teman Gen Z, ya ayo guru ini seperti orang tua kamu kalau di sekolah, ya kan? Jadi saya pikir Gen Z yang sekarang, dengan kalau kita ngomong soal attitude, adab dan lain sebagainya, memang banyak disorot Anggar ya. Bagaimana mereka yang mungkin kalau boomer bilang, aduh ini anak kok nggak ada sopan santunnya. Padahal kalau setelah saya ngobrol dengan beberapa Gen Z, mereka nggak merasa, maksudnya aku nggak merasa seperti itu kok, nggak merasa nggak sopan kok. Cuma karena memang dia nggak ganggu aku, ya aku nggak ganggu dia, kayak gitu kan. Nah makanya kadang persepsi setiap generasi ini kan berbeda-beda enggak? Iya, karena kalau boomers kan dia disiplinnya banget bangun suasana pagi, peperangan, ya kan? Disiplin orang terus tuanya. Terus struggle-nya mereka cari pekerjaan, membangun bisnis itu kan dibutuhkan benar-benar kedisiplinan, termasuk Gen X ya kan, yang notabene mereka pingin nanti anakku harus semuanya ada. Ya kan, semua cepak lek jare wong Jawa kan. Nah, generasi jenengan, generasi X-nya punya anak-anak yang Gen Z ini kan, yang ya semoga sekali lagi ya. Makanya kita hadir di sini ini benar-benar ingin menggali semuanya, bahwasanya dari gap generasi ini ada missing link. Ada rantai yang mungkin putus ya, rantai yang hilang, yang perlu disambung lagi, dimengerti, ya kan, dimengerti lagi bahwasanya tidak sesuai persepsi kita saja kalau kita ketemu dengan generasi mungkin di bawah kita, karena mereka juga punya pola pikir yang berbeda, punya persepsi yang berbeda menurut mereka sendiri, dan itu yang perlu dihargai. Menurut saya sih seperti perlu itu. Dikomunikasikan. Nah itu yang sangat penting, dan balik lagi ya ke identitas budaya seperti yang kita ceritakan, bahwa di Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya yang bisa kita angkat ya, tidak hanya seni rupa ya, atau mungkin seni istilahnya seni gerak ya, tari, terus vokal dan lain sebagainya, bahkan seni-seni yang ujungnya ke sebuah kreativitas ya, baik itu craft dan lain sebagainya, itu kan banyak banget. Nih. Di Indonesia ini kan benar-benar bisa kita kembangkan dengan maksimal, terus kita bisa kenalkan ke seluruh dunia, dan didukung dengan teknologi yang ada internet, dan apalagi pemerintah juga sangat mendukung kan, untuk budaya-budaya kita ini agar bisa dikenal di seluruh dunia seperti itu. Anggar, ini berkaitan dengan murid-murid nih. Anak-anak ini kan sekali lagi Anggar banyak bersentuhan dengan Gen Z nih. Selain mereka terkontaminasi dengan budaya populer luar negeri, terus ada hal-hal menarik yang lain nggak sih yang sekiranya buat mereka ini bisa bisa menangkap bahwasanya kita ini punya loh hal-hal yang bisa diangkat gitu ya. Jadi kita tidak hanya sebagai konsumen, tapi bisa sebagai produsen juga. Korea itu kan pendapatan negara itu kan besar dari drakor kan. Iya. Nah, dan harusnya dari budaya mereka yang diangkat sampai mendunia kan. Iya, memperkenalkan kulinernya, memperkenalkan baju adatnya, memperkenalkan sejarahnya. Padahal juga cuman pantai-pantai gitu. Kalau misalkan dibandingkan juga dengan di Indonesia, pantai indahnya sebenarnya lebih indah di sini kan. Iya, lagi di Bangka itu yang filmnya Laskar Pelangi itu. Malang juga kan banyak kan. Iya. Nah, seperti pantai itu. 3 warna. Benar-benar. Cuman ya mungkin ini butuh kreativitas dari anak-anak zaman sekarang. Mungkin lebih kepada bagaimana mereka bisa merasa berbangga dulu. Apa yang dimiliki. Ya kalau zaman milenial itu pasti sudah akan
membandingkan jadi cuman mercusuar gitu aja kita lo punya. Sudah seperti itu karena anak milenial ada didikan untuk berbangga dengan Indonesia yang cukup kuat, di mana ada TVRI waktu itu kan, televisi. Betul. Di situ yang ditampilkan adalah olahragawan Indonesia, artis Indonesia, prestasi-prestasi Indonesia itu diberitakan di televisi. Sementara untuk zaman sekarang sepertinya tidak banyak anak-anak yang mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Misalnya tahu nggak kalau misalkan fashion designer Indonesia itu sudah mendunia. Jadi bahkan sampai Kendall Jenner, Nicki Minaj, Beyonce itu pakai headpiece dari Rinaldi Yunardi. Apakah mereka tahu prestasi-prestasi itu? Kalau misalkan mereka tahu kan mungkin mereka bisa bangga, nggak kepingin aku Jepang tuh lo bagus, Eropa itu lo bagus, Amerika itu lo bagus. Eropa itu nggak punya kebudayaan semacam di Indonesia. Benar. Banyak peneliti dari Perancis, ada peneliti dari Jerman itu perempuan meneliti topeng. Jadi ada seorang peneliti kebudayaan dari Jerman, kuliahnya di Australia. Ketika membaca literasi, beliau sangat tertarik dengan cerita Panji yang itu ada di daerah Malang, Kediri. Itu cerita Panji itu ceritanya seorang di relief candi penataran itu digambarkan bahwa seorang raja di mana dia berdiri di bunga lotus. Kalau berdiri di bunga lotus itu berarti tanda dia raja. Tapi raja ini tidak menggunakan mahkota, tapi pakai topi petani, pakai peci gitu, pakai topi rakyat. Kok seperti itu di orang luar negeri sampai diteliti sedikit keren, merasa bahwa budaya Indonesia itu keren. Ini berarti maksudnya mungkin seorang pemimpin yang merakyat. Dari situlah kemudian beliau penasaran sampai sekarang tuh beliau sudah bikin 2 buku. Karena beliau bisa merasakan kebanggaan dari cerita atau kisah Panji itu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga bahwa ada kebanggaan itu. Nah, jadi yang mungkin perlu diperbanyak adalah konten-konten yang mengangkat tentang kebaikan Indonesia. Dan kalau aku lihat di media sosial sebenarnya sudah banyak. Jadi ada banyak anak industri kreatif yang mungkin kuliahnya Fakultas Industri Kreatif, itu ngangkat bikin satu desain untuk tote bag, untuk topi untuk ini. Dia menggunakan cerita Nusantara. Minimal cerita rakyat Nusantara. Kayak misalkan ada Cindelaras yang bawa ayam, keong emas. Itu di dunia seni rupa desain itu sudah ada konten-kontennya anak-anak ini. Terus yang di dunia musik tadi sudah sempat disinggung di awal. Orgenius tadi ya kan, yang ngangkat gamelan. Itu kan? Juga ada. Jadi ya sepertinya benih-benih lokal genius ya kalau kita bilang ya. Lokal genius gitu ya? Ini muncul di tahun sekarang ini. Sepertinya waktu pandemi kali ya. Waktu pandemi itu mereka ngulik banyak hal ya kan. Mereka kan gabut istilahnya, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak boleh keluar juga. Akhirnya semua banyak mengkonsumsi media sosial. Dan ada beberapa yang memang mereka menangkap bahwa ini peluang loh. Mencari hal yang baru. Mencari hal yang baru, belum ada. Literasi yang baru. Dan mereka akhirnya menciptakan sesuatu yang baru juga. Di Malang sendiri sebenarnya ada nggak sih Anggar kayak kontestasi seperti itu, misalnya mungkin parade seni atau mungkin sekedar kumpulan dari orang-orang yang mencintai budaya lokal Malang, ada nggak sih seperti itu di sini? Sekarang sih sudah mulai rame karena kebetulan pemerintah Kota Malang itu juga punya satu gedung gedung kreativitas yang namanya MCC itu, Malang Creative Center. Jadi di situ kan luar biasa bahwa itu adalah fasilitas yang gratis untuk gedung dan fasilitasnya. Itu gratis? Ya gratis Kak. Jadi sering sekali ada pameran wastra, batik, cibori, terus ekoprint, terus kemudian ada juga bahkan co-working space. Jadi ada rapat akhir tahunan koperasi. Itu semua gratis? Bisa gratis. Atau gimana ya? Jadi memang itu fasilitas untuk masyarakat ya. Mungkin kurang terlalu diekspos kali ya. Sebenarnya kalau banyak yang belum tahu ya. Udah banyak yang tahu kok. Udah banyak yang tahu itu ya. Setiap saat ada
dan itu semua ada kegiatan gratis ya. Ya, luar biasa. Jadi benar-benar pemerintah Malang menyediakan untuk teman-teman yang dari industri kreatif itu untuk menggunakan MCC itu tadi. Bazar buku, pameran fotografi, yang dulu waktu paling awal banget itu ada pameran toys. Jadi aku pernah ngisi juga openingnya lomba festival animasi internasional ada di MCC. Internasional loh. Cuman yang mungkin yang sampai kurang kita harus podcast di sana lah. Cuman yang kurang publikasi kayaknya. Iya, publikasi. Jadi sebenarnya acaranya banyak. Acaranya banyak tapi tidak banyak orang yang tahu. Nah, itu. Sehingga nggak nonton. Maksud aku itu tadi karena mungkin publikasinya ini PR nih untuk bapak-bapak pemerintahan Kota Malang ya. Jadi biar expose-nya lebih kenceng lagi, publikasinya lebih kenceng lagi. Mungkin someday kita boleh diundang di sana deh. Di situ juga ada podcastnya juga loh. Iya, luar biasa sih. Luar biasa. Jadi wadah yang sangat membantu, termasuk ini anak-anak di sekolahku juga nih. Jadi spill sedikit, kita ada festival film antar kelas. Namanya Fiksi Movie Fest kelas 10 sama 11. Mereka bikin naskah sendiri, kamera sendiri, dan pasti memang ada pendampingan dari orang film juga. Jadi dalam rangka kurikulum Merdeka itu ada yang namanya Project P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi di jam pelajaran semua mata pelajaran itu diambil jam pelajarannya untuk melaksanakan project ini. Nah, untuk di SMA Brawijaya Smart School itu memilih film karena kalau kita lihat Gen Z ini suka produksi film, video-video mereka suka, maksudnya cepet ya bikin video pendek gitu dia. Makanya sekali lagi kan teknologi udah benar-benar membuat mereka ini mudah banget kan. Ada kayak aplikasi yang memudahkan mereka seperti mulai dari desain gambar, desain video, editing semuanya kan hanya dari handphone. Gila bener. Keren, anak-anak sekarang itu enak bener. Kalian Gen Z ini luar biasa. Daya pikirnya cepat loh, daya pikirnya cepat nangkap. Mereka juga actionnya juga cepat. Actionnya cepat. Tadi aku udah di awalan dia. Gitu ya. Actionnya beda cepet. Sama kalau milenial masih pikir-pikir ini bagus apa enggak, bagus atau enggak berani. Mikir, gitu. Aduh ini layak enggak sih jadi tontonan gitu. Jangan-jangan nanti aku dibully. Gitu. Terlalu banyak ketakutan. Kalau hari ini teman-teman Gen Z mereka capture apapun, mereka tampilkan langsung tinggal di-upload gitu aja di media sosial. Beneran ini adalah hal yang sangat apa ya, kalian ini dimanjakan loh anak-anak Gen Z ini, benar-benar puncak dari semua perkembangan zaman teknologi itu ada di hari ini. Generasi emas harapannya. Bener dan semoga dengan gap generasi baik dari boomer, Gen X, milenial, Gen Z dan juga Alpha, kita ini bisa benar-benar menemukan benang merah, akhirnya bisa saling memahami, saling support ya, tidak saling menyalahkan. Kadang kan generasi lama itu kan kejelekannya kan suka ngeritik generasi muda ya kan. Iya. Wah, khususnya ini untuk adab dan toleransi kerja ya kan. Kan mereka kadang melihat anak-anak Gen Z itu ini main HP mulu, kapan kerjanya, padahal mereka itu kerjanya di HP. Iya, di HP. Kan itu yang perlu dikomunikasikan. Betul. Jadi tadi Om Awang juga udah cerita kalau mereka tidak merasa. Kadang mereka itu, gitu. Aku nggak merasa kok. Perlu disampaikan. Jadi bahkan beberapa guru juga menyampaikan kalau misalkan ada siswa yang dirasa kurang sopan, guru itu menyampaikan sebaiknya seperti ini, seperti adab ngechat guru. Ada adab ngechat guru itu kan. Kalau aku kan ada grup chat WA tuh sama teman-teman SMA. Beberapa itu teman punya studio desain. Sekarang dia udah jadi studio desain di mana dijadikan tempat magang anak SMK. Nah, yang kita sorotin itu apa? Bahasanya. Jadi mereka itu tidak ada introduce-nya. Selamat pagi dulu, bagaimana kabarnya, saya siapa, baru keperluannya apa. Itu keperluan apa itu di nomor 4. Tiba-tiba kita mau magang di situ, bisa nggak? Coba itu nge-WA ke orang pemilik, owner, kan, gitu. Itu nge-WA ke owner tempat dia mau magang, ngomong langsung seperti itu. Harusnya kan
bahkan bukan ke orang yang lebih tua ya, untuk teman yang seumuran baru saja dikenal, sebaiknya menggunakan adab juga untuk chat. Nah itu kita sampaikan. Jadi urutannya seperti ini. Kalau ngechat ke guru seperti ini. Jadi ya mungkin nggak tahu ya, karena dunia di Indonesia ini sepertinya dunianya semakin instan, termasuk orang tuanya juga udah mulai banyak kesibukan untuk mengejar cuan. Jadi komunikasi dengan anaknya sendiri juga nggak ada ya, kurang ya. Kalau saya generasi milenial itu saya ingat banget ibu saya itu sukanya ngomel lah, kaki di atas meja ngomel. Terus nggak segera tidur ngomel. Ini ngomel kan gitu. Bener. Kalau sekarang mungkin karena jadwal untuk bertemu anak juga semakin jarang karena ya, semakin sibuk gitu. Kemudian juga aku soroti juga sih sebenarnya tagihan materi pelajarannya siswa di Indonesia itu juga terlalu berat. Padat banget ya. Padat merayap. Bayangin mereka ini full day loh ya kan. Iya, kalau full day sih ada les. Iya ya kan, tambahan-tambahan. Jadi waktunya untuk santai mungkin kurang kali ya. Akhirnya ketika jadi stres. Iya, ketika lepas dari dunia sekolah rasanya kayak langsung kandang ucul, ucul soko kandang mana macan. Beneran ya. Jadi nge-game-nya jadi gak berbatas. Nge-cafe-nya jadi yang nongkrong yang sampai malam banget karena merasa mungkin itu rewardnya dia setelah terkungkung gitu. Sekian lama mereka belajar dan itu yang diminta orang tua aku harus belajar kok. Sebenarnya kan akhirnya lepas. Iya, sayang banget kalau sebuah pelajaran dijadikan sesuatu beban. Takutnya malah nggak masuk. Iya ya. Nah itu itu, tapi itu memang ya kejadian di Indonesia ya memang harus seperti kita sadari seperti itu. Makanya bagaimana orang tua sebaiknya itu membolehkan anaknya untuk menekuni hobi, hobi. Bahwa bermain gitar itu bukan sesuatu kemudian kalau bermain gitar terus menerus bukan berarti dia tidak ingat dengan sekolahnya. Kalau iya kan kadang kan gitaran terus saya kapan kamu belajar? Jadi padahal itu kan hobi untuk menetralisir perasaan stres, mengurangi supaya dia bisa mood belajar lagi. Karena semua tidak akan lepas dari kebutuhan akan hiburan. Ya kan udah belajar kenceng, mereka hanya sekedar main game aja misalnya ya kan, itu kan juga bentuk hiburan kan. Terus orang tuanya kadang wis ngomel. Nah akhirnya kalau jari wong Jawa jarak tambahan si anak ini kan. Betul. Ya kan terus aja akhirnya inilah pentingnya bahwa sebuah hubungan antara orang tua anak tidak lepas dari kata komunikasi. Iya betul. Anggar luar biasa ya hari ini kan kita ini sesama entertainer ya. Iya betul sekali. Saya benar-benar ketemu Anggar ini sebuah anugerah, artinya aku bisa mengenal bahwasanya dunia pendidikan itu sekarang seperti ini gitu ya. Khususnya anak-anak Gen Z ya. Bagaimana mereka menyikapi teknologi, menyikapi sosial media, bahkan mereka menyikapi tata cara berhadapan dengan orang baru, bahkan orang yang lebih tua. Dan itu memang butuh effort dari kita yang generasi-generasi yang sebelum mereka ya. Jadi kan nggak mungkin kalau tiba-tiba anak-anak itu sudah tiba-tiba tahu adab, tiba-tiba tahu. Ya nggak bisa, berarti harus ada contoh harus ada contoh dari orang yang lebih tua, memberi informasi, memberi tahu. Ketika melakukan kesalahan kita beritahu dengan baik-baik dulu kayak gitu. Jadi ya karena nggak tahu, jangan tadi kan juga sampaikan mereka tidak merasa. Iya, mereka tidak merasa. Setelah saya kulik sedikit loh. Kalau aku nggak ganggu dia, ngapain aku harus ngobrol sama dia? Istilahnya gitu. Tapi kan akhirnya jadi ansos juga. Benar. Jadi nggak mereka ini validasi bahwa diri aku introvert kok. Gitu. Iya. Oke, Anggar nggak kerasa udah 1 jam ya. Oh iya kah? Dan beneran ya ini hal menarik yang kita bahas. Kita membahas hiburan dari masa ke masa. Bagaimana generasi boomer mereka juga menikmati hiburannya dengan pola mereka zaman dulu, musik-musik klasiknya, bahkan mungkin generasi genre akar yang seperti Anggar bahas tadi, dan semua mewakili generasi dan semua akhirnya menjadi sebuah ini ya, apa istilahnya,
simbol ya, bahwasanya setiap generasi itu punya simbol hiburan yang akhirnya mempengaruhi hidupnya mereka. Betul. Dan hari ini pun kita tahu, semoga saja teman-teman yang hari ini mendengarkan kita, yang menonton kita, yang memiliki putra-putri yang masih Gen Z ya, sekali lagi anak adalah pencontoh yang baik ya. Mereka itu nyontoh, benar-benar nyontoh, peniru ulung. Ya kalau kita mau anak-anak kita baik ya paling tidak kita juga memberikan contoh yang baik. Ya. Luar biasa. Anggar, terima kasih banyak. Ya. Semoga kita segera ketemu lagi. Mungkin untuk proyek-proyek yang lain dan sukses untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Sukses juga untuk hari ini kan katanya mau ini ya. Semoga menang ya kan. Amin. Sukses juga untuk karir menyanyinya. Amin. Thank you everybody. Terima kasih banyak. Kita sudah kelar untuk hari ini di Passport. Sekali lagi, something to remember. Masih ada hal yang harus tidak kita lupakan dan layak untuk diceritakan kepada orang yang tepat. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode berikutnya. See ya.